Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, tanggal 10 April 2020, hari Jumat Agung, mengingatkan kita begitu besar pengorbanan Kristus di Kalvari, begitu besar kasih dan karyanya kepada setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena kasih karunia-Mu yang begitu besar pada setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh ada hingga hari ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Engkau beracaralah ya Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Mari kita pujikan pujian Kupandang Salib-Mu. Pandang salib-Mu, alangkah besar kasih-Mu, tusukan dan cambukan telah Kau terima, meneteskan darah penebusan. Kupandang salib-Mu, sembah sujudku selalu padamu. Juru selamat bagi jiwaku, bagi jiwamu. Kau Yesus Tuhan penebusku. Anugerah-Mu yang terbesar telah Kau berikan, kasih setia-Mu yang terbesar telah Kau buktikan, pengorbanan-Mu yang terbesar telah Kau nyatakan. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Anugerah-Mu yang terbesar telah Kau berikan, kasih setia-Mu yang terbesar telah Kau buktikan, pengorbanan-Mu yang terbesar telah Kau nyatakan. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Saudara, kematian Kristus di Kalvari sebagai bukti ketaatan putranya kepada Bapa, supaya semua firman yang tergenapi oleh anaknya, yaitu buat kita sekalian yang sudah ditebus oleh darahnya, kita sudah dibayar dengan lunas oleh darah Kristus. Mari kita naikkan pujian ini.
tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Mari jemaat GBX Blessing, kita sebelum merayakan memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus pada hari ini tanggal 10 April 2020, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan kasih karunia-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh menerima keselamatan kekal melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah perenungan hari ini boleh menjadi satu berkat yang besar, meneguhkan iman kami, berjalan di dalam iman, menantikan kedatangan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan firman perenungan Paskah 2020 ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Terpuji Dikau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, saya memberi judul atau tema perenungan Paskah 2020. Namun perenungan ini tidak sekedar memikir menurut pendapat saya, tetapi daripada apa yang kejadian di dalam Alkitab dan yang kejadian saat-saat ini, maka saya merenungkan ada apa hal ini terjadi. Mari kita merenungkan mulai dengan Keluaran 12 ayat yang ketiga dan yang keenam. Berbunyi demikian. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambil oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara yang kekasih, memang ada hal-hal yang sangat merupakan kebetulan. Ya, yang ini menarik perhatian kita. Dikatakan tepat tanggal 10 dan 2020 ini Paskah kita jatuh pada Jumat Agung ini tanggal 10. Saya tidak suka menggatuk-gatukan kata orang Jawa ya, menyocok-nyocokkan. Ya, tapi memang tanggal 10 bersamaan dengan hari ini Paskah Jumat Agung 2020 yang diawali oleh Jumat Agung dan pada hari yang ketiga kebangkitan Kristus Yesus. Saudara yang kasih, dan dikatakan hari yang ke-14 bulan ini, ada orang yang salah menafsirkan, bukan 14 hari seperti yang terjadi sekarang, apa itu social distancing atau physical distancing. 14 hari. Yang sini dikatakan pada bulan ini hari yang ke-14. Dengan kata lain, yang tadi diambilnya domba itu tanggal 10, maka penyembelihan itu setelah tanggal 14. Jadi sebetulnya 4 atau hari yang kelima saja. Bukan 14 hari seperti sekarang jemaat Tuhan dirumahkan ya. Saudara yang kasih, tapi memang ada hal yang menarik nanti akan kita kupas selanjutnya. Tapi sekarang kita melihat lebih jauh apa rencana iblis terhadap rencana penyelamatan oleh Allah. Saudaraku, pertama iblis mau memisahkan Tuhan dari ciptaannya Adam dan Hawa. Ya. Mulai dari Taman Eden sudah mau dibinasakan, dipisahkan dari Allah. Supaya manusia terusir dari Taman Eden. Tapi Allah tetap mengasihi manusia. Ular dikutuk, manusia tidak. Ya. Dan akhirnya kita lihat penjelasan Tuhan bahwa ular akan diremukkan kepalanya. Tetapi manusia hanya dipatuk tumitnya oleh ular. Saudara kasih, dan terus iblis berusaha dari para nabi-nabi berpindah kepada nabi-nabi, terus dia mencoba untuk menjatuhkan umat Tuhan. Saudaraku, dan pada ujungnya juga pencobaan di padang gurun. Kalau saudara baca di dalam Lukas, ya, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Dia mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi ada tertulis, kata itu Tuhan, ada tertulis. Akhirnya iblis merasa kalah, dia mundur. Tapi dia menunggu waktu yang baik. Artinya, iblis terus tidak mau putus asa dengan usahanya untuk menghancurkan umat Tuhan. Untuk menghancurkan rencana penyelamatan oleh Allah kepada umat Tuhan. Saudara, dan kesempatan itu datang. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, dikatakan oleh firman Allah. Lalu dia mulai mempengaruhi Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus diserahkan dan mati disalib. Pikir iblis, aku akan bikin biang keladi ini mati saja, supaya penyelamatan itu tidak terjadi. Saudara, memang Tuhan Yesus jadinya disalib, dia mati. Namun iblis lupa, Yesus bangkit. Saudara yang kasih, tidak sampai Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kemudian Tuhan Yesus membentuk umatnya, gerejanya yang pertama. Dan terus berkembang.
Dan hari ini kita melihat gereja Tuhan tersebar di seluruh muka bumi. Jadi iblis ingin menghancurkan Tuhan Yesus supaya berhenti. Tapi dari kematian terus kebangkitannya, bahkan gereja Tuhan terus berkembang dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain di seluruh muka bumi ini. Keselamatan tidak lagi hanya milik orang Israel, tetapi milik bangsa-bangsa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Saudaraku yang kasih, di sini kita melihat iblis berusaha, tapi justru melonjaklah apa yang dikira iblis, bahkan menjadi hasil yang luar biasa, tidak terhingga. Saudara yang kasih, kita lihat mulai dari gereja yang dianiaya pada gereja yang mula-mula terus sampai terus perkembangan gereja saat ini. Dan iblis menggunakan wabah COVID-19. Nah, sehingga jemaat Tuhan mau tidak mau di seluruh dunia tidak lagi bisa menyelenggarakan ibadah di dalam gedung gereja. Iblis hanya memikir bahwa gereja itu adalah gedung-gedung tempat ibadah. Tapi dia lupa bahwa gereja Tuhan adalah orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini. Jemaat Tuhan, itulah gereja yang sesungguhnya, tempat Roh Kudus. Nah, iblis berusaha untuk menghentikan gereja. Tapi justru dari satu gereja muncullah ratusan gereja-gereja kecil yang tumbuh di rumah-rumah tangga. Hari ini kita mendengarkan suara pujian bukan hanya lagi di gedung gereja yang satu, tetapi ratusan jemaatnya. Ya, mereka memuji Tuhan, mereka membentuk mesbah keluarga, pujian penyembahan naik dari rumah-rumah. Kita melihat di luar negeri, dimanapun, bahkan juga di Sumatera, mereka pasang pengeras suara toa. Dan di kampung itu mereka menyanyi dan orang-orang keluar di teras masing-masing memuji, memuliakan Tuhan. Oh, ini satu fenomena yang luar biasa. Saudara, saya melihat perkara ini sungguh saya sangat terharu. Sesuatu yang belum pernah terjadi, saat ini terjadilah. Saudara yang kasih, memang Paskah 2020 ada yang istimewa. Dikatakan tadi pada tanggal 10, mungkin saudara berkata, ya kebetulan Jumat Agung yang mengawali Paskah ini adalah tanggal 10. Iya. Israel harus dirumahkan. Ya. Jangan keluar rumah. Ambang pintunya ada tanda darah anak domba. Nah, gereja Tuhan hanya bisa online karena diharuskan stay at home. Ada kesamaan-kesamaan yang luar biasa. Bukan hanya tanggal-tanggal. Peristiwa ini pada detik-detik pembebasan Israel dari Mesir untuk menuju negeri perjanjian. Saudara, detik-detik terakhir. Sudah mepet waktunya. Sehingga mereka bersiaga terus. Berikat pinggangkan ya. Gak boleh tidak siaga. Terus siap siaga. Saudara yang kasih. Nah, inilah yang terjadi. Saudara yang kasih, berikat pinggangkan. Ini bukan sesuatu yang mempunyai arti yang sembarangan. Tapi sungguh-sungguh supaya kita juga berikat pinggangkan kebenaran. Pada saat kita menanti Yesus datang, jangan kita lengah. Kita siaga dengan sikap hidup kita. Tidak lagi hidup dengan main-main, dengan sembarangan. Tapi sungguh-sungguh berikat pinggangkan kebenaran, kata firman Tuhan. Kedatangan Yesus sudah dekat. Inilah kesimpulan dari apa yang saya telah uraikan. Ya. Kejadian Paskah yang dipimpin oleh Musa.
ada kemiripan yang sangat dengan Paskah, mulai yang diawali Jumat Agung saat ini dan sampai hari yang ketiga. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus. Ini ada satu kemiripan yang luar biasa. Hal-hal yang bersamaan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Saudara, saya percaya dalam firman Tuhan memang dikatakan bahwa sisa Israel, yaitu dikatakan Paulus berkata, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ya. Jadi Paulus menjamin umat Israel tidak ditolak selama-lamanya. Tetapi sisanya yang tersisa, yang hatinya terbuka menerima Yesus Kristus, itu menjadi umat sisa yang diselamatkan. Saudara yang kekasih, apa kesimpulan kita mengenai hal yang terjadi? Saudaraku yang kasih, memang kita mendengar nyanyian di mana-mana. Bukan saja seperti di Sumatera, di kampung secara terbuka, tapi tiap-tiap rumah tangga orang Kristen. Ada pujian penyembahan, mesbah keluarga. Hai saudara-saudara di GBX Blessing, kalau ada saudara belum membentuk mesbah keluarga dalam rumah tanggamu, sadarlah, mari kita patahkan iblis. Kita patahkan dengan pujian penyembahan mesbah keluarga. Tidak hanya memikir di gereja, gedung gereja, tapi gereja-gereja kecil sekarang menyebar di seluruh muka bumi. Saudara yang kasih, nah ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Saudara yang kasih, mari kita akan nyanyi bersama. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Mari kita sama-sama menyanyi, bermusik, WL, dan saya juga jemaat ya. Sungguh tidak biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah kesenangannya besar. Keyboard saja. Saudara, setelah ini saudara akan melihat tayangan video. Ternyata bukan hanya orang-orang percaya seluruh dunia yang menaikkan pujian penyembahan. Saat ini terjadi di Tel Aviv. Bagaimana Tuhan melawat orang Israel. Ada seorang DJ dengan timnya naik mobil keliling membawa alat pengeras suara. Mereka keliling Tel Aviv. Mereka menyanyikan nyanyian pujian untuk Tuhan Yesus. Pada tahun 2000 saya melawat Israel dengan istri saya. Saudaraku yang kasih, pada waktu itu disampaikan oleh tour leader bahwa Israel sedang menggodok undang-undang
supaya kalau nanti ada orang yang memberitakan tentang Yesus, mereka bisa ditangkap dan diadili. Itu tahun 2000 sudah. Tapi tahun 2020 ini kita melihat orang Israel di Tel Aviv bebas, mereka dengan beraninya menyanyikan pujian rohani, menyembah Tuhan di tengah jalan keliling kota. Apa ini saudara? Satu tanda bahwa orang Israel yang sisa itu sudah muncul. Memang pada 1948 tunas itu, ya, pohon ara itu sudah bertunas. Tapi secara politik negara Israel terbentuk. Dan hari ini kita melihat secara rohani kerohanian orang-orang Israel mulai bertunas. Luar biasa. Negaranya sudah sekarang kerohaniannya bertunas. Satu tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Sewaktu mari kita akan makan dan minum perjamuan, supaya kita tambah diteguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Ya, sungguh tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Ia makan saja doa dan segala kesenangannya. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Tuhan Yesus, kami sadar waktunya sudah sangat singkat. Oh haleluya. Kami percaya tanda-tanda yang terjadi lebih membawa kami dekat akan keyakinan kedatangan-Mu. Sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengajarkan kami untuk melihat tanda-tanda yang terjadi, terutama di tanah perjanjian. Oh terima kasih Bapa, sebab itu teguhkan kami, persekutuan kami dengan Engkau, dan kami dan sesama ya Tuhan, jemaat-Mu. Dengan perjamuan kudus ini, berkati dan menjadi kekuatan iman bagi kami sekalian. Terpuji Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita angkat terlebih dulu roti di tangan kanan kita, ya. Renungkan saudara, roti Paskah ini saat Israel akan keluar dari Mesir, saat Israel menerima pembebasan, dan juga kita menunggu saat kita dibebaskan dari dunia yang fana ini. Hingga Tuhan Yesus datang dan berkata, supaya di mana aku ada, engkau pun berada. Saudara yang kasih, mari angkat roti ini tinggi-tinggi dan pandanglah korban Yesus disalib. Dengan iman kita melihat, bukankah roti ini satu dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Setelah roti dipecah-pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus, angkat anggur di sebelah tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi kita tidak hanya sekedar memperingati kematian Tuhan Yesus, tapi juga mau memberitakan sengsaranya, memberitakan kabar keselamatan ini kepada siapapun yang kita bertemu, dan sampaikanlah berita keselamatan. Mereka boleh menerima dan juga menjadi selamat di dalam Tuhan Yesus. Mari, bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukur kasih-Mu yang luar biasa. Pengorbanan-Mu yang tiada terhingga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Biarlah persekutuan kami diperbarui, diteguhkan lagi sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Mari saudara tetap berdiri dan biarlah terima berkat daripada Tuhan dalam doa ini, dan amenkan setiap doa pemberkatan ini sehingga saudara menerima berkat sempurna dari Tuhan sendiri. Saudaraku yang kasih, berkatlah kiranya rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, anakmu, cucumu, perkasa di bumi. Terima kasih Bapa, dan dilindungi setiap jemaat X-Blessing ini dalam naungan-Mu ya Bapa. Dijauhkan dari virus COVID-19 maupun oleh demam berdarah atau oleh sakit penyakit menular yang lain. Dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Lindungi dalam kuasa pemeliharaan-Mu ya Bapa. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan doa yang menyertai, menuntun, membimbing langkah kami sampai akhir zaman. Terpuji di Kau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat-Nya, katakan amin. Saudaraku yang kasih, sebab itu saya juga ingin menambahkan, biarlah dalam setiap ibadah kita walaupun di rumah, jangan diremehkan. Lakukan seperti di dalam ibadah. Ada pujian penyembahan, ada doa, ada firman. Tapi adakah saudara menyiapkan waktu juga untuk persembahan? Saudara renungkan ini, jangan kita kurangi. Sama dengan di gereja, bahkan lebih lagi. Amin. Kita harus melakukan semua yang kita lakukan. Ya. Kalau saudara memang belum bisa datang di gereja, kita tabung kolekta kita, persepuluhan kita, dan kita bisa bawa saat kita datang di gereja, atau kita persembahkan melalui rekening bank yang sudah diberitakan oleh gereja. Tuhan memberkati. Amin.
dari